Kalau kita single parent, otomatis bebannya jadi double ya Bu ya. Ya. Jadi kalau ngangkat botol 2 ya kita sendirian Mhm. gitu. Nah jadi begini, saya mengikuti, mempelajari juga apa yang terjadi di, apa namanya, budaya western. Kita punya eastern culture, punya Mhm. western culture. Kalau di eastern culture itu orang tua pada umumnya tidak ingin, membebani anak dengan permasalahan orang tua. Ya. Itu culture-nya. Kalau di barat tidak. Anak-anak itu sejak kecil sudah diperkenalkan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tuanya. If we are a single Mhm. parent, kalau kita a full parent seperti apa, terus kehidupan sehari-hari schedulingnya seperti apa. Nah, kalau boleh ini, saran ya Bu ya, Ibu coba ikuti culture yang namanya, western culture ya. Saya menggunakan itu di rumah, western culture. Saya selalu menceritakan masalah-masalah saya, beban saya, hidup saya, problematik saya, anak saya mendengar gitu. Supaya dia belajar tentang kehidupan orang tuanya. Dan nanti setelah itu kita bisa minta tolong sama dia. Siapa yang bisa bantu mama nih untuk mengatasi masalah A? Ya. Nah, jadi anak itu terlibat secara emosional. Kebanyakan anak-anak itu cuek, acuh, suka melawan orang tua karena dia tidak tahu apa yang dilakukan orang tuanya. Dia tidak tahu beratnya jadi orang tua. Nah, itu harus kita ceritakan melalui sebuah ilustrasi, dongeng dan sebagainya. Kalau bisa seperti itu, tolong disempatkan sebisa mungkin ya Sabtu Minggu kalau ibu lagi libur itu cerita tentang kehidupan mama setelah tidak ada papa. Ini mama harus memegang 3 orang anak sementara mama harus cari makan. Makan tuh begini, kerja itu begini, semua dijelaskan sampai anak itu paham. Itulah kenapa anak-anak, di western itu ya kecil-kecil itu sudah bisa ngomong, ala orang dewasa. Dia kasih suggestion, dia kasih apa, nasihat kepada orang tuanya, advice dan macam-macam. Dan jangan kaget ya Bu ya, anak kita itu luar biasa. Hanya kenapa mereka begitu, karena mereka diperlakukan seperti anak kecil. Mereka dibimbing, mereka di ini, mereka di itu, disuapi. Kemudian dicegah untuk mengetahui permasalahan orang dewasa. Disitulah mereka tidak terlibat. Involvement mereka kecil, semakin involvement mereka kecil, semakin dia tidak merasa punya tanggung jawab. Nah, coba ibu lakukan itu. Misalnya, cuma bicaranya ada dua tipe ya. Yang pertama itu one on one, sampai si sulung itu memahami betul peran dia sebagai si sulung. Misalnya, kamu bisa nggak ya menggantikan peran papa dalam masalah ini. Kalau nggak bisa nanti tawarkan pada yang kedua, yang ketiga. Terus nanti kita bicara bareng. Habis bicara one on one, kita bicara bareng bagaimana 3 anak ini menjadi satu tim dalam rumah. Begitu. Nah, kemudian setiap pulang ibu akan sharing. Siapa yang mau cerita hari ini? Ada masalah apa hari ini? Nah, di situ ibu berperan sebagai juri yang adil. Kemudian juga sebagai konsultan bagi mereka bertiga. Nah, itu yang saya sarankan kepada klien-klien saya yang single parent dalam mengatasi anak. Nah, setelah ibu wawancarai mereka bertiga, baru ibu masuk ke area membuat aturan main. Aturan mainnya begini, nanti tanya mereka siapa yang hari ini melanggar aturan main, apa konsekuensinya. Jadi seperti itu Bu, kita rangkul mereka, kita jelaskan tentang real life itu seperti ini supaya mereka punya tanggung jawab, punya keterlibatan emosional. Nanti ibu lihat hasilnya sangat berbeda. Dulu ada orang tua yang datang ke saya, dia bertanya, saya mau divorce, apakah saya kasih tahu anak saya atau tidak? Nah, nasihat saya libatkan. Sampai akhirnya anaknya bilang begini Bu, Mama, saya sudah sarankan mama untuk melakukan ini tapi papa tidak berubah. Biar kita tidak usah punya papa dan aku yang gantiin fungsi papa di rumah ini. Sampai nangis ibunya begitu. Itu karena kita merangkul dia, melibatkan dia, mendewasakan dia dalam cara berpikir. Waktu saya men-share pada anak saya tentang problematik saya, kita harus sabar karena mereka tidak tahu istilah-istilah. Problematiknya lebih di kesabaran menjelaskan ini istilah ini maksudnya apa, terus kejadiannya persisnya seperti apa. Tapi lama-lama mereka paham. Nah, kalau saya sih menganut bahwa semakin mereka paham the real life, semakin saya terbuka pada mereka, semakin mereka terbuka pada saya. Semakin mereka empati pada saya. Oh, kayak tadi berangkat gitu. Nah, ayah hari ini harus siaran nak, gitu. Saya mau istirahat, boleh sebentar nak gitu. Karena nanti jam sekian ayah harus berangkat. Oke, silakan ayah. Selamat istirahat. Nah, itu ucapan-ucapan dari anak yang dilibatkan. Kalau kita nggak cerita tentang apa-apa, kok ayah diajakin main nggak pernah mau sih, kan begitu. Karena mereka nggak tahu apa yang dilakukan ayahnya begitu. Saya sampai bilang nanti malam coba dengerin ayah nih siaran ya nak ya, supaya dia tahu bahwa ayahnya itu jujur gitu, memang pergi untuk siaran.